Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut mempelai berdua memasuki ruangan ini. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Sebab kau besar Tuhan, sebab kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Nova Kristianto dengan Novita Arianti. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu sehingga mereka membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Dan juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya.
Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dan pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Nova Kristianto dengan Novita Arianti. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya bahagia Anda berdua. Kalau lihat namanya Nova dan Novi, ini apa lahirnya bulan November semua ini? Betul? Oh, berdekatan ya, hari ulang tahunnya. Kuenya satu, digedor dua. Ya, Anda berdua hari ini bahagia, pastinya bahagia ya. Dan ini hari ini adalah hari yang spesial bagi Anda berdua. Hari yang khusus, mulai sejak hari ini ke depan status Anda bukan lagi single, tapi sudah berkeluarga. Jadi KTP ini juga mulai hari ini selanjutnya sudah berubah. Kalau identitasnya, statusnya sebelumnya kan belum kawin, tidak kawin, dan sekarang nanti sejak hari ini dan seterusnya sudah kawin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, amat penting dalam hidup kita. Karena sebagian besar hidup kita itu tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Sejak kita dilahirkan dan kita dibesarkan dalam satu kehidupan rumah tangga. Setelah dewasa maka akan meninggalkan rumah tangga orang tuanya dan membangun rumah tangganya sendiri. Dan sampai juga kita lanjut usia, kita juga rindunya tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Jadi rumah tangga adalah satu hal yang sangat penting karena itu menjadi pusat hidup kita. Dan kalau rumah tangga itu dibangun dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tangga kita bagaikan taman Eden. Tapi sebaliknya kalau gagal di dalam membangun rumah tangga,
yang terjadi banyak konflik dan terjadi perselisihan, kemudian juga perpecahan, itu penderitaan dan penderitaan yang berkepanjangan dan penderitaan yang sangat menyakitkan. Dan bukan hanya suami istri yang menderita, tapi juga sampai anak-anak dan juga sampai orang tua. Maka kalau kita perhatikan dari Alkitab, kita bisa mengerti Tuhan begitu memperhatikan kehidupan rumah tangga. Maka kalau kita dari Alkitab kita bisa belajar pertama kali saudara juga diceritakan, dikisahkan keluarga pertama Adam dan Hawa. Lalu pada perjanjian lama diakhiri juga Tuhan menasihatkan untuk kembali ke dalam kehidupan rumah tangga, bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, anak-anak kepada orang tuanya. Lalu saudara dalam perjanjian baru dibuka dengan kehidupan Tuhan Yesus sendiri dari kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria. Lalu Tuhan Yesus melakukan mukjizat bukannya yang pertama kali adalah mengubah air menjadi anggur. Dia bukannya menyembuhkan orang sakit dulu, ya bukan mengusir setan, membangkitkan orang mati, tapi dia membuat mukjizat pertama kali adalah di sebuah pernikahan. Artinya Tuhan memperhatikan pernikahan itu sangat penting. Lalu diakhiri saudara di dalam Alkitab juga menceritakan pernikahan perkawinan anak domba Allah dengan jemaatnya. Jadi perkawinan itu adalah rencana Tuhan dari sejak semula, bukan sekedar keinginan manusia, tapi sudah rencana Tuhan dari sejak semula ketika Tuhan menciptakan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka Tuhan memberikan penolong. Dan firman-Nya berkata berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depan menjadi lebih baik. Mestinya lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab, ya, lebih bersukacita. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan baik. Bahkan karena konflik perselisihan yang berkepanjangan sampai tidak tahan sampai terjadi perceraian. Dan perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang mempersatukan, tapi ingat saudara, iblis suka merusak, ya, menghancurkan. Tuhan yang mempersatukan, iblis menghancurkan. Tuhan yang mempersatukan, iblis berusaha menceraikan. Sudah perceraian itu mengakibatkan penderitaan. Yang jelas saudara suami istri, ya, pasti menjadi menderita. Tuhan berkata suami istri itu jadi satu, yaitu kepala dan tubuh. Jadi ketika satu pengadilan atau satu keputusan untuk memberikan perceraian saudara, itu sama dengan kepala dan tubuh itu dipenggal, dipisahkan. Jadi suami dan istri dipisahkan, kepala dan tubuh dipisahkan. Itu ada luka-luka, ada penderitaan. Tapi penderitaan bukan hanya sampai suami istri, sampai juga anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, lalu disuruh ikut bapak atau ikut ibu. Itu bukan pilihan saudara. Ya. Itu sudah melukai sejak kecil anak-anak. Lalu juga dua keluarga jadi terpisah. Hari ini dua keluarga pisanan. Ya. Tapi perceraian membuat jadi bekas pisan. Lalu juga jadi bekas mantu, bekas mertua, bekas bojo. Jadi perceraian membuat segala sesuatu jadi bekas. Jangan apa yang Tuhan berikan kau buat jadi bekas. Pernikahan adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Juga sebuah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan dipikir ya saya suka ya kawin, tidak suka ya saya cerai. Sesuka-sukanya. Segala sesuatu yang ada pada kita, satu hari mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua, termasuk hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan, kekayaan, keuangan, semua dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Bukan sesuka-suka kita. Satu hari kita semua harus mempertanggungjawabkan. Demikian juga Nova, ketika engkau besok ketika kembali, Tuhan juga bertanya, bagaimana dengan rumah tangga yang kupercayakan? Nah, jadilah pria yang bisa berkata, Tuhan aku jadi suami dari seorang istri
dan aku sudah membesarkan anak-anak bertanggung jawab. Jadi nanti Novita juga demikian. Ketika di hadapan Tuhan, Tuhan aku istri dari seorang suami dan aku sudah memelihara anak-anak. Jadi saudara, itu rencana Tuhan satu laki satu wanita. Tapi karena dosa manusia, sehingga manusia itu saudara tidak puas dengan satu pasangan. Tapi di luar rencana Tuhan, tidak ada yang membuat bahagia saudara ya. Segala sesuatu yang di luar rencana Tuhan tidak pernah membawa bahagia. Ya demikian juga ya, dalam pernikahan. Kira-kira ada istri yang senang dimadu. Ya, kalau suaminya tiba-tiba ya ngomong ke istri, sayang, aku cinta kamu dek, tapi saya mau nikah lagi. Saudara, tentu saudara istrinya bukannya senang, marah saudara ya. Ada yang istri bangga dengan mau dimadu. Ya. Wah, saya tidak salah pilih. Ya. Saya pilih suami yang banyak menyukainya. Tidak ada saudara ya. Tidak ada yang bangga. Lalu juga anak bangga kalau bapaknya mau menikah lagi. Cerita sama teman-temannya, bapakku hebat loh. Mau kawin lagi. Tidak saudara. Karena semua yang di luar rencana Tuhan tidak pernah membawa kebahagiaan. Tapi nyakiti saudara ya. Membuat sakit, ya, membuat penderitaan. Lalu mertua mana yang bangga kalau mantunya mau menikah lagi saudara? Mertua atau orang tua, ya. Kalau jadi orang tua yang punya anak perempuannya mau dimadu. Kalau dia bapak orang tua yang masih punya hati nurani sebenarnya ya enggak rela saudara. Cuma karena dosa manusia, hati nurani manusia sehingga jadi tumpul. Tapi kembalilah pada firman Tuhan. Kalau ingin bahagia, maka gereja rindu setiap jemaat itu benar-benar hidupnya diberkati Tuhan. Maka ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah. Tujuannya mempersiapkan Anda berdua supaya nanti dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Dan dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab yang dari gereja berikan kepada mempelai berdua, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saja mempelai berdua, langsung aja dibuka di pita yang merah. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama. Ya. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam, ya, yang belajar tentang Allah, tentang agama. Suatu saat Tuhan ditanyai oleh mereka, tapi mereka bertanya itu sengaja pertanyaan yang menjebak. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Allah sudah memberikan hukum melalui Musa, ada 10 hukum Taurat. Lalu mereka bertanya, dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka dia akan menjawab, kalau begitu yang lain kurang penting. Semua sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki semuanya dilakukan dengan benar, dengan sempurna. Tapi saudara, tidak ada satupun orang yang bisa melakukan perintah Tuhan. Salah satu saja tidak bisa dengan benar, dengan sempurna. Salah satu saja tidak bisa. Tuhan menghendaki 10 hukum Taurat dilakukan dengan benar. Tidak ada yang bisa saudara ya. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, hormati ya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, hormatilah hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. 6, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina, dan seterusnya. Ada 10. Mana yang sudah bisa lakukan dengan benar? Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Hukum yang kelima yang sederhana aja. Yang pertama adalah kasihlah orang tuamu, ya. Kasihlah bapak ibumu. Nova, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah kurang ajar sama ibu? Pernah berontak sama ibu? Novita, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Hukum yang ke-9, jangan berdusta.
Kalian pacaran berapa lama? Hah? 1 tahun. 1 tahun ya pacaran. Jujur ya Nova. Pernah bohong sama Novita? Pernah. Novita pernah bohong? Ini lagi setahun pacaran. Ya, tidak ada yang bisa saudara. Ayo di sini yang ada jadi suami berani berkata aku tidak pernah bohong sama istri. Yang jadi istri, ayo ibu-ibu berani berkata aku nggak pernah bohong sama suami. Tidak ada saudara. Tapi ditanya siapa yang ngajari kalian bohong? Tidak ada. Wah kau suami, waduh nyalakan suami. Kui podo Hawa sama Adam. Ya. Begitu mereka melanggar ditanya Tuhan, kenapa kamu makan buah itu? Adam langsung nunjuk istriku ya, yang membuat saya makan. Lalu yang Hawa nunjuk ular yang itu nyalakan. Itu sudah dari sononya. Akibat dosa itu sudah dibawa. Dan semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki sudah bawa tabiat dosa. Jadi sperma laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari, kamu besok punya anak. Anakmu gak usah diajari kurang ajar. Gak usah diajari bohong, gak usah diajari nyuri, gak usah diajari egois. Nanti anak-anakmu langsung jadi nanti kurang ajar, nanti bohong sendiri, nanti nyuri, nanti egois, marah-marah dan sebagainya. Tabiat dosa sudah ada. Maka firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah kematian dan masuk neraka. Maka semua manusia mati karena dosa dan masuk neraka, termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama. Mereka orang berdosa, mereka juga harus mengalami kematian. Allah Maha Kasih saudara. Allah itu adil, dosa tetap dosa. Tapi di satu sisi Allah Maha Kasih. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Jadi dia dikandung dari firman Tuhan, dari roh Allah sendiri. Dia menjadi manusia satu-satunya tidak berbuat dosa. Karena bukan benih dari laki-laki. Dan dia datang ke dalam dunia untuk menembus dosa saya dan saudara. Karena tidak ada satu manusia pun yang benar, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat dari murka Allah, dari penghakiman Tuhan. Maka Allah jadi manusia. Kira-kira keadaan manusia yang bisa selamat oleh karena hasil usaha perbuatannya, maka Allah tidak perlu jadi manusia. Karena tidak ada. Karena tidak ada satupun. Semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa tidak melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan datang. Satu-satunya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Upah dosa adalah mati ya. Tidak berbuat dosa, tidak bisa mati. Tapi untuk menebus dosa manusia, nyawa harus dibayar nyawa. Maka Tuhan Yesus nebus kita di atas kayu salib. Dan dia semua darahnya dicurahkan, disalibkan, disiksa. Tapi dia tidak berbuat dosa, disalib juga tidak bisa mati sebenarnya. Setelah di atas kayu salib, Tuhan sudah selesai, Tuhan Yesus sudah selesai menanggung dosa umat manusia. Lalu dia berkata, ini kalimat terakhir dia berkata, sebelum menghembuskan nafas terakhir. Bapak, kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi Nova dan Novita, pada hari engkau bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka engkau dibeli. Kau ditebus dengan darah Yesus dan nyawa Tuhan Yesus. Maka sejak hari itu, firman Tuhan berkata, maka surga berkata, Allah berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Kau mulia di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi karena Tuhan menebus dosamu. Bukan karena kamu orang saleh, bukan karena orang berbuat baik, berbuat amal banyak, bukan orang yang berbuat kebajikan, kemurahan, tapi karena kamu sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang mahal, bukan dengan emas perak. Dosa tetap dosa, saudara. Dosa tidak bisa ditutupi dengan perbuatan saudara. Kalau orang berselingkuh, mau ditutupi dosanya dengan apa? Dengan amalnya, dosa ya tetap dosa selingkuh. Kalau dia korupsi saudara, dia nipu saudara,
Lalu dengan uang tipuannya bangun rumah ibadah, bantu orang, ngasih sembako. Bisa nutupi dosa? Ya tetap dosa, ya tetap dosa. Korupsi ya korupsi, menipu ya tetap menipu. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa manusia. Maka firman Tuhan berkata, dosamu dibuang oleh Tuhan sejauh timur dari barat. Dihapus, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Jadi kalian berdua setelah bertobat, Anda menyadari kamu sudah jadi miliknya Tuhan. Kau sudah dibayar dengan harga yang mahal. Maka hidupmu berharga. Pasanganmu sudah jadi milik Tuhan. Pasanganmu berharga. Keluargamu, rumah tanggamu berharga di mata Tuhan. Nanti anak-anakmu demikian juga. Kita berharga karena dibeli. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus terlebih dulu, Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Allah terlebih dahulu mengampuni, menebus dosa saya dan saudara. Allah terlebih dahulu melayani kita, yang membeli kita saudara. Dan Tuhan mengendaki kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi yang pertama, hubunganmu dengan Tuhan nomor satu. Bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan? Apa engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Tidak setiap orang ke rumah ibadah itu cari Tuhan. Tidak setiap orang yang pakai aksesoris agamawi itu orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, saudara. Pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, tato salib, belum tentu dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, belum tentu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan aksesoris, ya, saudara sekalian, tapi Tuhan melihat hati. Orang bisa menutupi perbuatannya dengan berbagai hal, saudara, ya. Nutupi kejahatannya, nutupi dengan berbagai cara, saudara. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sadar Tuhan itu ada. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir. Jadi kalau ada orang yang masih hidup dalam perselingkuhan, mungkin keluarganya tidak ada tahu, tidak ada yang tahu, seisi rumah tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau tetap dia nekat hidup dalam dosa, artinya sudah dia masuk neraka. Dia mungkin dengan berbagai cara, dia menipu, dia korup, saudara, tidak ketahuan. Tapi Tuhan tetap tahu. Jadi saudara, yang pertama hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Nova, kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang setia. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Kalau Novita, kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang setia. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu nomor satu. Kalau kita sungguh-sungguhnya dari Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan sudah menebus dosa saya, Tuhan sudah bayar dosa saya milik Tuhan, maka saudara pasti mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan terpaksa, bukan takut, karena kita dikasih Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, kita taat kepada Tuhan karena kita cinta Tuhan. Ya. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Maka bangunlah hidupmu senantiasa beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya, Tuhan berkata, dua hukum ini sudah, seluruh hukum Taurat, semua hukum yang di dalam dunia, seluruh aspek kehidupan kita itu sebenarnya dua hukum ini saja. Pertama, hubunganmu dengan Tuhan dulu. Bagaimana hubunganmu? Sungguh-sungguhkah kau percaya Tuhan? Kau sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Kau mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Kau taat pada firman-Nya?
Sudah, itu nomor satu hubunganmu dengan Tuhan. Nomor dua, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita lakukan dua hal ini, hidupmu itu sudah benar. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nova dan Novita, siapa sesamamu? Nova, siapa sesamamu? Hah? Pasangan hidupmu. Novita? Hah? Pasangan hidupmu. Ya. Jadi kita semua bukan sesama. Yang sesama cuma mereka berdua ya. Ya, sesama itu berarti semua orang, ya. Semua orang, termasuk yang menfitnah kamu, yang jahat dengan kamu, yang merugikan kamu, yang menipu, menfitnah, nyakiti. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya kebencian. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak mengampuni. Jadi orang yang berbuat jahat kepada kamu bukan dibalas jahat dengan jahat, tapi doakan, ampuni dia. Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, bukan bencilah musuhmu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengajarkan pada anak-anak kebencian. Ya. Banyak juga yang mengajarkan, menabur benih-benih kebencian itu benih dari neraka. Dan benih kebencian itu akan menghasilkan buah-buah kebencian. Ya. Itu benih, saudara. Jadi kadang-kadang sejak kecil sudah diajari membenci. Membenci, saudara. Ya, membenci sesuatu, membenci yang tidak sama. Jangan sampai seperti itu. Tapi diajari kasih. Kasih itu dari surga, dari Allah. Allah itu kasih. Jadi diajarkan saudara, anak-anak sejak dari kecil, kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Sehingga dalam hidupnya nanti hidup di dalam rencana kehendak Tuhan. Yang kedua, kasihlah samamu. Nah, sekarang saya tanya, Nova, kamu mencintai Novita? Benar? Nah, teman gadismu banyak apa sedikit? Teman gadismu banyak. Ya, teman banyak ya, dari sekian banyak teman gadismu. Kenapa kamu pilih Novita? Ya, dia yang peduli dan perhatian Pak sama saya. Oh, yang peduli dan perhatian kepada kamu. Jadi Novita, jadilah besok istri yang peduli, perhatian sama suami. Terus apa lagi? Ya ikhlas Pak, dia tulus. Oh, artinya ikhlas, tulus, tidak memaksa begitu ya. Nah, jadi kalau kamu tidak dikasih duit, ya jangan maksa ya, tulus nerima apa adanya. Iya, kalau lihat wajahnya apa sih komentarmu? Cantik, lucu. Cantik sama? Lucu. Oh, lucu, cantik, lucu gabungan ya, cantik lucu. Iya, pernah selama pacaran Nova berkata kamu cantik? Pernah. Oh, pernah. Kalau dia berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin bahagia, buat orang lain bahagia, buat orang lain seneng. Kadang-kadang sederhana saudara ya, dalam kehidupan bukan memberi barang-barang yang mewah mahal, tapi perhatian, ucapan yang membuat dia seneng, sentuhan. Nah, itu membuat bahagia. Yang penting intinya, buat orang yang dicinta itu bahagia, maka bahagia. Novita, kamu cinta sama Nova? Cinta. Kalau lihat wajahmu, tidak hanya Nova saja yang deketi kamu. Benar enggak? Ada pemuda yang lain? Ada. Oh, ada. Ya. Kalau enggak ada, aku jenenge kepeksa neneng sejene saudara. Nah, pasti di antara sekian pemuda yang mendekati kamu, kamu pilih Nova. Karena dia bertanggung jawab atas omongannya. Oh, bertanggung jawab atas omongannya. Jadi suami yang jujur besok. Jadi kalau kamu sudah punya uang, jadi harus berkata? Gak punya uang. Gak punya uang. Gak punya uang. Kalau kamu punya uang, kamu harus berkata apa? Punya uang. Oh, punya uang. Iya, harus jujur. Nah, kalau kamu sudah jadi istri Novita, apa yang kau lakukan untuk suami?
Jadi kamu bayangkan, kamu jadi istri. Terus apa yang kamu lakukan untuk suamimu? Melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Kira-kira suamimu bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Jadi istri-istri, hai istri-istri, ya. Kalau engkau menikah, itu panggilannya adalah membuat suamimu bahagia. Kalau engkau ingin suamimu bahagia, yang kamu pikir pasti supaya dia bahagia bagaimana. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Novita sudah tahu kesukaannya Nova? Kesukaan makannya apa? Apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Betul, nasi goreng. Oh, betul. Kamu bisa buat nasi goreng? Lumayan. Oh, sudah pernah masakkan dia? Sudah. Sudah. Enak enggak? Enak. Kok ragu-ragu ngono jawe. Ya. Tapi ya kalau istri sudah berjuang masak, enak tidak enak ya berjuang makan. Kalau istrinya tanya, ya jadilah yang jujur. Ya, nek ora enak ya ngomong, ya lumayan. Nah, coba mbok incipono dhewe. Oh, Mas kok ora pati enak ya, ya wis. Tapi hargailah ya. Ketika dihargai, istri nanti berjuang. Dia berjuang, nanti makin lama jadi makin enak masak itu ya. Karena mungkin sekarang itu sudah cari mudahnya, jajan aja sudah mudah ya. Terus, kamu bahagia nak punya istri Novita? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan Toh Novita? Ya, mengasihi dan menafkahi, Pak. Oh, menafkahi, ya itu penting ya. Jadi suami harus menafkahi. Kamu sudah kerja, dapat hasil kan? Lalu berapa yang kau berikan pada Novita? Kita sudah sepakat semua dikelola sama Novita. Oh, jadi semuanya ya, semua dikelola bersama-sama. Dikelola bersama-sama ya. Itu paling baik dikelola bersama-sama. Memang yang megang mungkin istri, tapi dikelola bersama-sama. Ketika dikelola bersama-sama, menghindari kesalahpahaman. Ya, dikelola bersama-sama mau nyarani siapa, menuduh satu dengan yang lain kan tidak bisa. Dikelola bersama-sama. Tidak bisa. Kamu terlalu bagus. Mana uangnya kamu? Sebenarnya di mana? Lah, kalau dikelola bersama-sama kan terbuka, ya, menghindarkan kesalahpahaman. Ya. Itu penting sekali. Salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah uang. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu, disitulah hatimu. Taruh uang itu di keluarga, dikelola bersama-sama, maka hati kalian ada dalam keluarga. Dan ketika dikelola bersama-sama, di manage dengan benar, pasti akan menjadi berkat. Kelola bersama. Mulai kalian hidup bersama-sama, mulai sekarang dicatat setiap pengeluaran. Belajar, catat dulu semua. Termasuk parkir aja 2.000 ya dicatat Saudara. Semua dicatat semua ya. Nah, nanti sehari itu habis berapa? Nanti kalian lakukan kira-kira 6 bulan itu, nanti kalian sudah tahu, oh rata-rata sebulan itu segini. Lalu kalian bisa lihat, ternyata parkir ya boros ya. Hari ini kok habis 20.000. Parkir ini diwai. Nah, itu bisa memanage dengan baik ya. Jadi bisa diatur. Atau nanti pulsanya kok habis begitu banyak. Nah, bisa diatur. Kalau tidak dicatat tidak bisa. Tapi dicatat dulu. Paling sedikit ya 3 sampai 6 bulan itu catat terus. Nanti sudah tahu rata-rata. Sehingga kamu bisa tiap bulan itu harus nabung berapa. Nah, harus bisa nabung. Itu orang sukses, orang kaya itu karena bisa ngatur uang. Ya. Bukan karena dia langsung dapat penghasilan yang besar, tapi karena dia bisa mengatur keuangannya. Ya, jadi kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Buat pasanganmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Silakan dibuka yang pita hitam. Pita biru atau hitam. Prinsip bagaimana membangun rumah tangga supaya rumah tangga kita bisa bahagia. Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberi petunjuk. Dan selama kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, pasti. Di dalam Kristus itu tidak ada semoga ya. Pasti ya atau tidak. Kalau kita ya melakukan firman Tuhan, pasti apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak ya sudah, kita tidak mengalami berkat Tuhan. Dalam Tuhan itu hanya pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Kalau Anda berdua benar-benar melakukan firman Tuhan, pasti rumah tanggamu rukun dan bersatu.
Walaupun ada badai, ada masalah yang terjadi, tapi rumah tanggamu tetap rukun, tetap bersatu. Sekalipun badai masalah yang besar terjadi, tetap akan bersatu. Dan sampai pada akhirnya. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan sampai di tengah jalan diakhiri dengan perceraian. Nah, prinsip ini harus ditegakkan. Yang pertama, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, seorang istri kalau ingin bahagia, dia belajar tunduk pada suami. Kalau seorang istri itu bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia hormat dengan suaminya, dia bahagia. Ya. Dia bisa bergairah dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya. Begitu seorang istri tidak lagi menghargai, tidak lagi hormat, sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Bisa jadi nanti Novita dalam hidupmu, dalam usaha kau lebih sukses dari suami, penghasilanmu lebih besar, mungkin jabatan lebih tinggi, lebih smart, lebih pinter. Tapi kalau jadi istri tetap belajar tunduk. Ketika engkau tetap tunduk, menghargai, menghormati, kau bahagia. Kau bisa mesra. Tapi sekali lagi, begitu seorang istri tidak lagi melakukan firman Tuhan, tidak tunduk, sejak saat itu dia membuat dirinya sendiri sengsara. Ya. Nanti kalau hidup bersama-sama, nanti ngalami, ya, kalian berdua akan hidup bersama-sama. Ya. Ya. Yang kedua adalah kasilah istrimu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi perintah Tuhan kepada suami. Memang suami ditetapkan Tuhan jadi kepala, jadi pemimpin. Tapi perintah Tuhan kepada suami bukan, hai suami perintahlah istri dan anak-anakmu, aturlah istri dan anakmu. Bukan, tapi Tuhan perintahkan, hai suami kasihlah istrimu dan anak-anakmu. Ketika seorang suami mengasihi istri, dia bahagia. Jadi suami harus jadi pengayom, jangan otoriter, apalagi KDRT. Itu mbak penderitaan dan tidak bahagia. Mesti jadi pengayom. Jadi suami itu membuat rasa aman, nyaman, tentram bagi seisi rumah. Jadi kalau pulang kerja, seisi rumah senang bahagia ketika suaminya pulang. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu yang membesarkan. Orang tuamu tidak sempurna, tapi firman Tuhan berkata, hai anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan memberikan anak-anak, maka orang tua punya tanggung jawab, didiklah anakmu di dalam ajaran Tuhan. Disiplin dan kasih yang seimbang. Kalau nakal kurang ajar, ya harus disiplin. Dan Tuhan mengajarkan pakai rotan. Tetapi juga harus dikasihi. Ya. Dan kalau dua hal ini kau lakukan dengan seimbang, pasti anak-anak nanti jadi anak-anak ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Kalau empat hal ini kau lakukan, istri tunduk, suami mengasihi, anak menghormati orang tua, jadi orang tua yang mendidik anak-anaknya. Kalau empat hal ini kau lakukan, rumah tanggamu akan kokoh dan diberkati dan bahagia. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dan juga setiap kita yang hadir. Supaya rumah tangga Anda berdua bahagia dan harmonis. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Ya, dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum Anda berdua saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, terlebih dahulu saya ajak Anda berdua untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasihi, Nova Kristianto dengan Novita Arianti. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, dan mereka berdua akan menyatakan ikrar janji mereka, biarlah kau menjadi saksi di antara mereka berdua. Tuhan juga menolong mereka untuk menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dan kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin.
Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Nova Kristianto. Ya, silakan dibaca dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Nova Kristianto, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novita Arianti yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Novita Arianti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Novita Arianti menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa suami calon Nova Kristianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Nova, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novita, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Nova dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu kepada Tuhan, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu,
bagi dua insan yang kau kasih, Nova Kristianto dengan Novita Arianti. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhurnya dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Nova Kristianto dengan Novita Arianti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Nova Kristianto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui dan Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hati-Mu. Tuhan berkati Novita Arianti, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam kehidupan rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua kembali ke posisi semula ya di tengah. Kembali tetap ke posisi saling berhadapan. Ya, Anda berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan Nova, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini Anda berdua terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatu, termasuk kalau smartphone-nya ada password-nya, pasangannya harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga terbuka satu dengan yang lainnya. Ya, silakan Nova pegang pundak suamimu dengan mesra. Ya, Novita pegang pundak suamimu dengan tangan dua ya, tangan dua. Dan Nova pegang pinggang istrimu ya. Silakan Nova memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya, keningnya, pipi satunya. Iya. Sekarang ganti Novita yang cium suami. Orang gitu ya dodok sama cincin ya. Demikian. Anda berdua senang? Hah? Senang, menyenangkan ini. Loh, kalau mau ciuman lagi boleh kok ya. Jadi semua yang menyenangkan, perhatikan, semua yang menyenangkan itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, yang bikin luka hati, dihindari, jangan dilakukan.
maka engkau akan bahagia. Dari gereja akan memberikan akte bahwa Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya. Ini Bapak Ibunya Novita, suami istri. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Ya. Saling berhadapan Bapak Ibu. Ya. Sudah nikah berapa tahun? 35 tahun. 25 tahun. Anaknya berapa? Ini. Hah? Menikahnya sudah 40 tahunan. Loh, belum ya? Oh iya, enggak, perkawinannya Bapak Ibu 35 tahun. Oke, ya. Dulu dijodohkan apa dapat sendiri, Bu? Jodohkan orang tua. Oh, dijodohkan. Tapi waktu dijodohkan Ibu bisa nerima? Ya karena nggak tahu ya kayak gitu. Iya, nggak tahu. Tapi setelah hidup bersama mestinya peribahasa Jawa ya Bu ya. Trisno jalaran saka kulino. Ya. Mestinya sampai anak 4 toh. Ya, sudah sekian tahun ya hidup bersama-sama. Pak, sekarang ucapkan terima kasih sama istri. Ya, terima kasih Bu sudah menemani saya selama ini. Iya. Bu, ucapkan terima kasih. Iya saya juga terima kasih Pak atas segalanya dari Bapak. Iya. Silakan Pak, dicium istrinya. Dicium Pak. Sah kok Pak. Wah. Aku menerati peluk ya. Silakan duduk ya. Ya, pasti seperti itu ya. Rumah tangga harus dibangun, harus bahagia, ya. Harus senang dengan pasangannya. Demikian juga Nova dan Novita. Kalau engkau ingin bahagia, kau nanti hidup bersama-sama satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, bahkan mungkin satu selimut. Kamu harus senang dengan pasanganmu. Selama kamu senang, kamu bahagia. Jadi harus senang, ya. Memang pasanganmu pasti ada kekurangan, ada kelemahan, tapi harus senang. Nanti ketika Nova terbangun, sampingmu Novita yang tidur pelus, kamu lihat, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, kamu bahagia. Demikian juga Novita ketika engkau terbangun melihat suamimu di sampingmu tidur pulas, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia, kamu bahagia. Begitu kamu mulai tidak senang, kamu menciptakan neraka dalam hidupmu. Mulai sejak saat itu kamu akan tidak bahagia. Mesti harus senang ya. Itu harus yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Bisa ditaruh dulu. Nah, sekarang nyatakan pada saya dan saudara bahwa kalian sudah jadi suami istri. Silakan Nova katakan pada kita semua bahwa Novita adalah istriku. Istri saya Novita. Novita, istri saya. Kalau tidak Novita, bukan istri saya. Iya, silakan sekarang Novita. Suami saya Nova, Nova suami saya. Kalau tidak Nova, bukan suami saya. Iya. Jadi kalian sudah jadi suami istri. Silakan saat ini mempelai berdua datang pada orang tua. Ya, ini ibu ya, langsung di hadapan ibu. Ya, bersama-sama. Silakan Nova di hadapan ibu langsung bersama-sama. Ya, gitu. Ya. Ucapkan terima kasih sama ibu. Terima kasih Mah, yang mungkin sudah membesarkan, merawatku dari kecil sampai saat ini. Nah, mohon doa dan izin restu saya akan membangun rumah tangga dengan Novita. Doa Mama sangat berarti buat kami. Iya. Silakan Bu, berikan nasihat sama anak.
pesannya apa sama Nova, Novita? Iya Nov, mungkin Mama bukan orang tua yang sempurna buat kamu, tapi doa Mama selalu yang terbaik buat kalian. Semoga rumah tangga kalian, rumah tangga yang takut sama Tuhan, semakin diberkati dan menjadi berkat. Iya, silakan bersama-sama sungkem sama Ibu, ya bersama-sama. Cinta itu lemah lembut, Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun sederhana. Cinta itu Silakan murah hati, rela ya, Ibu menderita. Ajarilah kami Mama, bahasa sayang dan bangga cintamu, ya, agar Novita, kami Kakak bisa berdiri dekat aja. padamu ya Tuhanku. Ya. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bersama-sama pada orang tuanya Novita. Novita di hadapan Ibu dan Nova di hadapan Bapak. Ya, silakan Novita ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membesarkan. Terima kasih banyak atas jasamu. Terima kasih ya Pak Ibu. Ya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Ya, semoga anak saya dalam berkeluarga lebih bahagia, lebih baik ke depannya, dan tidak ada satu hambatan apapun sampai maut memisahkan kalian. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Novita sama Ibu, Nova sama Bapak. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami Doa restu orang tua bahasa sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun agar rumah tangga. kami Silakan mempelai dekat memberikan firman pada orang tua. padamu. Silakan ganti posisi. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, untuk selanjutnya yaitu ucapan terima kasih dari mempelai berdua yang akan diwakili oleh Ibu Vivi. Kami mohon, Ibu Novi. Ya.
Shalom saudara semua. Saya selaku kakak dari pengantin pria dan mewakili keluarga. Oke, terima kasih. Shalom saudara semua. Ya, sebelumnya saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwa acara ini sudah dapat terlaksana dengan baik dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ini. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih untuk pelayan Tuhan dan Bapak Aditya. Terima kasih sudah menyempatkan melayani kita. Kita sungguh sangat diberkati di sini, di gereja kita, keluarga Allah. Semoga berkat Tuhan makin melimpah pada Bapak Aditya dan pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman keluarga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, menyempatkan waktunya untuk ke acara kita, ke acara pemberkatan kita. Terima kasih semuanya, tanpa kalian kita tidak ada juga di tempat ini. Terima kasih. Yang terakhir untuk gereja kita, gereja keluarga Allah, kita sangat diberkati, Pak Aditya sangat diberkati dengan bimbingan pranika, konseling dan sebagainya. Kita berdoa semoga gereja ini semakin maju ke depannya, semakin diberkati dan makin banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Ya, tiba saatnya untuk mempelai berdua memberikan persembahan buah sulung. Mempelai berdua memberikan benih sulung, persembahan sulung dengan tulus, dengan bersyukur akan menjadi benih yang diberkati Tuhan. Amin. Silakan. Kepada mempelai berdua Nova Kristianto dengan Novita Arianti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Nova Kristianto dengan Novita Arianti. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga mempelai berdua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terus menyertai perjalanan hidup mereka, hari demi hari yang mereka lalui senantiasa di dalam penyertaan-Mu, dalam pertolongan dan berkat-Mu Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mempelai berdua. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan sendiri akan memberkati
di masa tua mereka. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga usaha pekerjaan keuangannya dan masa depannya. Tuhan berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.